Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom. Mari kita bersama bersedia membuka hati, memuji dan menyembah Tuhan kita. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini, mari kita nyanyikan lagu Sorak-Soraklah. Shalom kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai kesempatan pada hari ini untuk merenungkan firman Tuhan bersama dengan saudara-saudari seiman. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur bagi-Mu Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami mempunyai kesempatan untuk merenungkan firman Kau bersama dengan saudara-saudari seiman. Meskipun di atas talian kami ingin bersyukur bagi-Mu Tuhan, dan kami dapat bersatu hati untuk merenungkan firman Kau Tuhan. Dan Tuhan, biarkanlah Engkau mengajar kami tentang segala kebenaran Kau, sehingga kami dapat menjalaninya di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa agar Engkau mengutus Roh Kudus Engkau untuk mengajar kami, untuk membimbing kami, dan memberi kami hikmat dan kebijaksanaan. Kami berdoa serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan pada hari ini, teks renungan firman Tuhan pada hari ini
diambil daripada Injil Matius bab 16 ayat 24. Injil Matius bab 16 ayat 24. Saya akan membaca kepada kita semua dalam terjemahan Borneo. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang hendak mengikut aku, dia harus melupakan kepentingan dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Saya akan membaca sekali lagi kepada kita semua. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang hendak mengikut aku, dia harus melupakan kepentingan dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kekayaan dan kekuasaan yang dapat mengikat hati kita untuk datang kepada Tuhan. Banyak hal yang dapat mengikat kita untuk datang kepada Tuhan. Bukan hanya kekayaan, bukan hanya kekuasaan, tetapi juga hubungan yang tidak sehat. Bagaimana hubungan yang tidak sehat, saudara-saudari? Seperti seks bebas, hubungan yang tidak seiman, curang, dan sebagainya. Dalam Alkitab Borneo, jika kita lihat dalam Alkitab Borneo, dia menggunakan perkataan yang sangat jelas bagi seseorang yang ingin mengikut Yesus, bahwa bagi sesiapa yang ingin mengikut Yesus, ia harus melupakan kepentingan dirinya. Nah, saudara-saudari, apa yang penting bagi kita? Seperti kekayaan, kekuasaan, dan hubungan yang tidak sehat, seperti kita mempunyai pasangan yang tidak seiman, atau kita mempunyai hubungan yang tidak sehat, kita harus meninggalkannya untuk mengikut Yesus. Nah, saudara-saudari, hal yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mengikut Yesus adalah bertobat dan meninggalkan cara hidup yang lama. Jadi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya kepada kamu semua, adakah kamu sudah meninggalkan cara hidup kamu yang lama? Adakah kamu sudah mengalami suatu perubahan di dalam kehidupan kamu setelah kamu percaya kepada Yesus? Nah, ini sangat penting, saudara-saudari. Apabila kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu harus kamu harus sedar, dan kamu mungkin sedar bahwa kamu sudah mengalami suatu perubahan. Dan jika kamu tidak mengalami sebarang perubahan di dalam kehidupan kamu, tetapi kamu berkata bahwa kamu sudah percaya kepada Yesus hampir 10-20 tahun, tetapi kehidupan kamu masih sama seperti kehidupan kamu belum percaya kepada Yesus, maka kamu sudah berdusta dan berbohong. Karena percaya kepada Yesus bukan tentang agama, saudara-saudari. Kristen bukan tentang agama, percaya kepada Yesus bukan tentang agama, tetapi ia adalah sebuah perubahan kehidupan kita setelah mengenal Yesus. Nah, contohnya, mungkin dahulu kamu adalah kaki mabuk, mungkin kamu dahulu adalah kaki perempuan, mungkin dahulu kamu adalah kaki kepada segala kaki. Tetapi setelah kamu mengenal Yesus, kamu telah mengalami suatu perubahan di dalam kehidupan kamu. Maka kamu sudah sungguh-sungguh bertobat. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengenal seseorang, adakah dia memiliki Yesus Kristus di dalam kehidupan dia melalui perubahan hidupnya. Ini sangat penting, karena perbuatan kita mencerminkan siapa diri kita. Perbuatan kita mencerminkan adakah kita sudah bertobat, saudara-saudari. Nah, perbuatan kita mendefinisikan siapa diri kita sebenarnya. Setelah kita bertobat dari segala perbuatan dosa kita, kemudian Yesus berkata bahwa kita harus memikul salib sendiri. Saudara-saudari, setiap kita memiliki salib sendiri yang harus dipikul. Terdapat pelbagai jenis salib. Terdapat pelbagai jenis salib, tetapi bentuk salib yang sama. Nah, mungkin ada yang memikul salib besi, mungkin ada yang memikul salib kayu, mungkin ada yang memikul salib batu, dan mungkin juga ada orang yang memikul salib yang kecil, dan ada yang memikul salib yang besar. Tetapi semua bentuk salib adalah yang sama, betul tak?
Apakah tanda salib itu, saudara-saudari? Kamu pergi ke gereja setiap minggu, kamu pergi ke pasar, kemudian kamu lalu gereja, dan di luar gereja ada satu salib besar. Apakah tanda salib itu, saudara-saudari? Mengapa setiap gereja harus ada salib yang besar di atas mimbar atau di luar bangunan gereja? Nah, saudara-saudari, salib menandakan penderitaan, salib menandakan kematian. Dan kita harus ingat juga, salib juga menandakan pengharapan kita. Setiap kita yang percaya akan menghadapi penderitaan dalam kehidupan kita. Karena itulah salib yang kita harus pikul. Dan setiap kita juga mungkin ada dan juga akan ada kemungkinan akan dibunuh, diancam oleh karena iman kita. Tetapi kita harus ingat, setiap kita juga mempunyai pengharapan di dalam Kristus Yesus. Apabila kita menghadapi penderitaan dan penganiayaan, ingatlah pengharapan di dalam Kristus Yesus lebih manis dari segala sesuatu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk mengikut Engkau. Dan kami ingin merendahkan diri kami ini untuk mengikut Engkau Tuhan. Untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama. Dan memikul salib dan mengikut Engkau Tuhan. Mungkin banyak hal lagi yang kami tidak dapat lepaskan di dalam kehidupan kami ini. Tetapi kami memohon biarkanlah Engkau memberi kami kekuatan untuk melepaskan dosa-dosa yang masih ikat dalam kehidupan kami ini. Yang untuk datang kepada Engkau. Tolonglah kami Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa tadi apabila kami memikul salib kami, Engkau memberi kami ketenangan, Engkau memberi kami kekuatan untuk terus memikul salib ini sampai ke hujung akhir hidup kami ini. Kami berdoa Tuhan, biarkanlah sepanjang hidup kami ini dapat setia mengikut Engkau kemana saja. Tolonglah kami Tuhan. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.